Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai pemain yang tidak dipanggil oleh tim kepelatihan ataupun nggak masuk dalam Garuda Calling. Nah, seperti Orat Mangun. Orat Mangun ini memang kemarin menyampaikan ke kita bahwa dia kena sakit dan harus ada proses penyembuhan. Karena kesehatan sangat penting, itu pasti ya. Sehingga kita juga support Orat Mangun untuk bisa istirahat sehingga dia tidak masuk dalam Garuda Calling. Sementara yang kedua yang ramai juga adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot ini sudah udah lama kita tanya, sejak lama itu udah mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub. Jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain dan kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus di permainan di klubnya, walaupun mungkin lagi libur tapi tetap aja dia fokus di sana katanya. Jadi dia kita berikan keleluasaan bagi pemain untuk fokus di sana. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab teman-teman mengenai langkah-langkah ini. Di samping itu kita juga kan dengan melihat posisi back kita, ada Jai Ijes, ada Rido dan sebagainya, ya cukup kuat juga lah tim backnya kita. Jadi ini kita maju terus dan kita beri semangat kepada Orat Mangun dan Elkan. Welcome to my channel. Ya, teman-teman baru saja menyaksikan potongan video pendek klarifikasi dari Esko PSSI. Yunto mewakili Federasi atau PSSI terkait dengan pemanggilan pemain ya. Ada dua isu yang dibahas di situ, yaitu Ragnar Orat Mangun dan juga Elkan Bagot. Ya, video berdurasi 1 menit dan 53 detik itu menjelaskan situasi terakhir terkait dengan kondisi Ragnar Orat Mangun dan juga Elkan Bagot. Soal Ragnar, gue dapet info yang sangat kredibel. Dia memang mengalami satu sakit lah ya, tapi nggak etis untuk diungkapkan di sini. Sekali lagi mohon maaf, jangan bilang kok tahu tapi nggak ngasih tahu. Nanti kalau dikasih tahu ada yang nggak terima, kalau nggak dikasih tahu penasaran gitu loh. Jadi ada informasi yang kadang-kadang kita tahu tapi kita nggak bisa ungkapkan, atau kita mau ungkapkan tapi dilarang oleh narasumbernya, seperti itu ya. Jadi soal Ragnar, leave it alone. Kita berharap yang terbaik, kita doa sama-sama, itu yang bisa kita lakukan. Semoga yang bersangkutan bisa segera sembuh dan mudah-mudahan nanti kita lolos round 4. Dan ini salah satu pemain idola gue juga, Ragnar, orang yang sangat ramah, nyengir terus, happy terus. Semoga dia bisa nanti membantu kita kalau kita lolos round 4 nanti di bulan Oktober. Oke, itu yang pertama. Yang kedua soal Elkan Bagot. Kebetulan kalau kita lihat, kalian bisa lihat sendirilah ya. Di kolom komentar bahkan ada yang nge-DM gue, ada mungkin ratusan, atau kalau nggak mau dibilang 80-90an lah, gue lupa. Itu ada yang WhatsApp temen juga, ada yang di DM segala macam, ada yang di kolom komentar, kalian bisa lihat sendiri. Itu banyak yang bertanya soal Elkan Bagot ya. Ini memang sebenarnya persoalan yang udah lama. Kita semua tahu ini flashback lagi ke Piala Asia U23. Saat itu kita secara tidak diduga kita harus menjalani laga playoff menghadapi Gini di Prancis. Nah, dari situlah persoalannya bermulai, dan dari situlah pula Elkan Bagot nggak pernah membela tim nasional kita. Oke. Kemudian di batch Maret kemarin jadi kita runtun dulu kronologisnya ya. Menjelang batch Maret kemarin, menjelang melawan Australia dan Bahrain, kemudian ada isu soal pemanggilan pemain juga nih, Bagot dipanggil atau enggak, karena dia mulai bagus mainnya di Blackpool. Nah, kemudian saat itu gua menjelang atau mau menghadiri podcastnya Bebas Podcast Bang Arya. Nah, dari situ gue nanya langsung, Bang, Elkan Bagot gimana? Saat itu beliau mengatakan
dia mau fokus di klub. Oke. Nah kemudian sebenarnya di situ gue udah agak spill ke kalian tipis-tipis. Kan awalnya dibilang Elkan Bagot. Jadi ini gue ngungkapin ini bukan untuk, gue nggak akan menyimpulkan di akhir. Ya, gue nggak akan menyimpulkan. Gue hanya menceritakan kronologisnya apa adanya. Termasuk juga tadi gue share videonya. Jadi hanya membeberkan fakta. Nanti kalian yang simpulkan sendiri. Kenapa? Karena ini perlu diungkapkan supaya kita adil juga dalam melihat persoalan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dirugikan secara nggak langsung dengan situasi terakhir. Itu aja, oke? Nah, balik lagi soal cerita tadi. Awalnya kan dia dibilang kenapa nggak masuk timnas karena berselisih dengan Sintayong. Tapi kita semua tahu Sintayong sudah nggak ada di sana. That's why gue tanya sama Bang Arya, Bang kenapa? Dia dipanggil nggak? Bagot, nggak, dia fokus ke klub. Oke. Ya walaupun buat gue nih jawaban yang nggak masuk akal. Kenapa? Karena jelas dengan tegas aturan regulasi FIFA mengatakan kalau international break klub wajib melepas pemain. Itu jelas kalau kalender FIFA, dan Maret itu kalender FIFA. Jadi mau ada apapun itu, kalau memang ada panggilan timnas, klub wajib melepas. Oke, leave it alone. Kemudian sekarang saat memasuki bulan Juni, kita akan menghadapi China dan Jepang tanggal 5 dan 10 Juni ini. Kemudian dia nggak dipanggil, ya, sampai dengan 32 nama yang diumumkan kan nggak ada nama dia. Kali ini alasannya ngambang. Kalian bisa lihat tadi di sana dikatakan selalu kalau ditanya kenapa kali ini sekarang nggak dipanggil, jawabannya selalu seperti ini. Ya karena waktu itu pun Maret dia ditanya fokus di klub, itu kan Maret, dan sekarang selesai sudah, nggak ada lagi kompetisi. Blackpool udah selesai bahkan dari 2 minggu lalu kalau nggak salah. Even mother klubnya Elkan Bagot pun, Ipswich Town, sudah selesai juga minggu ini, weekend ini. Artinya sama dengan JITSES, klub Serie A lah, selesai bisa kalau dia mau gabung. Jadi pertama dibilang gara-gara STY udah nggak ada, dibilang fokus klub udah selesai, apalagi alasannya. Nah sebenarnya kita sempat baca juga ya alasan yang ramai diperbincangkan juga dari rekan jurnalis gua Firzi Idris, nih teman baik gua, dia mengatakan persoalannya rumit. Sebenarnya nggak rumit, hanya kita sebagai jurnalis mau nggak jujur mengungkapkan apa adanya demi kebaikan sebuah pihak. Karena jurnalis itu harus cover both side, dan selama ini kita hanya dengar dari satu pihak saja, kita tidak lihat dari pihak lain. Ada apa? Tadi udah gue runtun, alasan ini sudah terbantahkan, ST nggak ada, alasan klub juga sudah nggak ada. Sekarang klub udah selesai, apalagi? Nah, gue cuman menggambarkan ke kalian situasinya itu penuh dengan tanda tanya. Gue nggak menyimpulkan sama sekali. Kalian pasti yang beberapa nge-DM gue nggak akan mendapatkan jawaban yang clear. Hampir semua rata-rata gue jawab simpulkan sendiri. Rata-rata kesimpulannya benar. Nah, sekali lagi semangatnya adalah untuk membuat PSSI atau federasi itu lebih jujur ya dalam mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa bukan pelatih yang menjelaskan. Walaupun itu bisa saja yang menjelaskan Esko PSSI, mau pelatih, mau ketua PSSI, itu boleh-boleh saja. Tapi kan harus runtun. Katanya yang memilih pemain otoritasnya pelatih, yang nggak memanggil pun pelatih. Ya sebaiknya pelatih menjelaskan alasannya apa. Tapi oke lah, nggak apa-apa yang lain yang memang punya hak juga. Cuman kok penjelasannya menurut gua itu tidak sinkron dengan apa yang terjadi. Nah, apa alasan sebenarnya? Tentunya hanya PSSI yang berhak untuk menjelaskan dan yang paling tahu. Ya, gua tahu sebenarnya, tapi sekali lagi kalau gua ungkapkan nanti jadi gaduh, ya, dan mungkin ada yang nggak terima, ada yang merasa tersudutkan. Gitu. Jadi serba salah juga. Cuman sekali lagi yang gue beberkan itu adalah semua fakta dan kalian tahu dan kalian simpulkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kita simpulkan? Karena tidak ada komunikasi yang baik yang dilakukan oleh federasi yang benar-benar jujur, yang clear, yang masuk akal terkait dengan tidak dipanggilnya Elkan Bagot. Satu lagi gue lupa. Alasannya adalah karena dia sudah tidak lama membela klub. Ini alasan yang sangat tidak masuk akal dan menjurus memalukan. Ya, nggak ada pemain itu membela timnas lama terus jadi nggak dipanggil gara-gara sudah tidak ada chemistry, yang nggak ada. Lili Pali apa kabar? Dia terakhir membela klub itu bulan September 2023 membela Turkmenistan. Oh, dia kan sebelumnya udah membela timnas 10 tahun. Iya, pemainnya kan udah berubah semua. Hampir semuanya berubah. Apa dia pernah main sama Joao Pelopesi? Apa dia pernah main dengan Ole Romney? Nggak ada. Hampir semuanya berubah. Jadi alasan bahwa karena dia udah lama nggak main, jadinya
tune in lagi, itu sama sekali sangat memalukan alasan seperti itu. Jadi menurut gue lebih mengajak kita untuk critical thinking, nggak perlu kita kasar ya. Yang gue beberkan semua itu fakta, dan mungkin juga kegundahan teman-teman semua. Supaya sekali lagi kita menilai persoalan itu secara objektif dan tidak perlu kita digiring untuk menyudutkan salah satu pihak. Tapi ini adalah fakta yang memang terjadi. Silakan kalian simpulkan sendiri. Salam, adios.